Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana aplikasi statistik yang kita laksanakan secara praktikum. Sebelumnya, silahkan Anda semuanya membuka modul praktikum statistik yang sudah saya bagi di Classroom. Modul ini berisi tentang semua program-program yang nanti bisa Anda jalankan sesuai dengan uji-uji yang nantinya Anda pilih. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mengulas semua modul, semua uji-uji yang nantinya kita akan gunakan sesuai dengan data yang harus kita analisis oleh masing-masing kita, atau nanti ketika Anda mungkin menjadi salah satu peneliti ya, sehingga Anda bisa mengolah datanya. Nah, prinsip uji statistik atau analisis data ini saya mulai dari halaman ke-31 ya, silahkan Anda bisa buka. Bahwa analisis data itu pada dasarnya ada dua, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Di mana analisis deskriptif yaitu mencari ukuran tendensi sentral seperti mean, nilai rata-rata, modus, nilai tengah, nilai yang paling sering muncul, median, ini adalah nilai tengah. Dan juga ukuran-ukuran penyimpangan seperti kurtosis, skewness, standar deviasi, rank, dan varian. Nah, ini untuk analisis deskriptif ini sudah dijelaskan ya oleh Bu Rahma pada pertemuan sebelumnya. Nah, bagian saya adalah membahas tentang analisis inferensial, di mana analisis inferensial ini adalah mencari nilai estimasi dan rumus statistik, baik itu statistik parametrik maupun statistik non-parametrik. Nah, nanti akan kita jelaskan apa itu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Sebelum itu, mari kita lihat dulu ya faktor-faktor yang harus diperhatikan pada saat kita memilih uji statistik. Ya, di sini kita harus tahu apa sih dasar kita memilih suatu uji, gitu ya. Karena apabila kita salah memilih uji, maka kemudian nanti kita akan salah di dalam membuat kesimpulan daripada uji statistik tersebut. Apabila kita salah di dalam membuat kesimpulan dari uji statistik, maka penelitian kita hasilnya nanti juga dipertanyakan. Apakah hasilnya kita ini sesungguhnya bagaimana? Apakah bisa ditanggungjawabkan apa tidak? Tentunya kalau salah pasti tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Sehingga kita harus tepat di dalam memilih uji statistik. Faktor-faktor atau kaidah yang harus diperhatikan di dalam pemilihan uji statistik yang pertama adalah silahkan diperhatikan satu jenis atau skala pengukuran datanya. Ya, saya mereview ulang. Skala pengukuran data itu pada dasarnya ada 4. Ya, 4 itu apa saja? Yaitu kita harus ingat ya, ada istilah yang namanya NOIR. Nah, NOIR itu apa saja? Yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya. Jenis skala pengukuran data nominal itu bagaimana? Yaitu jenis skala pengukuran data yang bersifat punya sifat membedakan, baik buruk. Ya. Jenis pendidikan, jenis-jenisnya, ya. Kemudian status jenis kelamin, ya, laki-laki, perempuan. Kemudian contoh lagi jenis pekerjaan ya, misalnya ada PNS, petani, pedagang, TNI, ABRI, ini termasuk skala data nominal, sifatnya membedakan. Ya, warna termasuk juga merah, kuning, hijau, biru, itu termasuk skala data nominal. Berikutnya lagi yaitu skala di atasnya nominal, tingkatan di atasnya nominal ya. N, kemudian NOIR kan, NO. O itu adalah ordinal. Apa itu ordinal?
ya, yaitu jenis skala pengukuran data yang memiliki sifat nominal, namun juga dia bisa memiliki tingkatan. Jadi dia bisa membedakan, namun dia juga memiliki tingkatan. Misalnya apa? Ya, tinggi, sedang, rendah. Ya, baik, cukup, kurang. Nah, ini termasuk tingkatan ordinal. Baik, cukup, kurang, selain dia tingkatan, dia juga membedakan. Nah, ini yang tidak boleh Anda bingung. Ya, kalau ordinal, selain dia bisa membedakan, dia juga memiliki sifat, yaitu memiliki tingkatan. Nah, berikutnya yaitu skala di atasnya I, ya, yaitu interval. Nah, interval ini selain bisa membedakan, memiliki tingkatan, juga bisa menentukan kelipatan. Nah, selain itu ada satu sifat daripada interval, yaitu dia tidak memiliki nol absolut. Ya, tidak memiliki nol absolut. Contohnya apa? Ya, ukuran yang tidak memiliki nol absolut, saya bisa mencontohkan misalnya adalah suhu. Ya, suhu 0 derajat itu apabila diukur dalam ukuran yang lain, misalnya Reaumur, ya, Celsius, Kelvin, itu masih memiliki nilai. Sehingga nolnya suhu 0 derajat Celcius itu bukan nol yang sesungguhnya. Nah, ini yang kita sebut bahwa interval itu tidak memiliki nol absolut. Selanjutnya adalah R, ya, rasio. Apa itu rasio? Rasio yaitu memiliki semua sifat di bawahnya tadi, kemudian ditambah memiliki nol absolut, nol yang sesungguhnya, dan memiliki besarnya beda, ya, kelipatan besarnya beda. Kita contohkan misalnya adalah berat badan. Ya, jadi nanti kalau Anda penelitian, Anda mengukur berat badan, ya, berat badan pasien atau berat badan misalnya Anda mengukur berat badan anak-anak gitu ya. Nah, berat badan yang Anda kumpulkan di situ, ini skala datanya adalah rasio. Ya, skala datanya rasio berat badan. Misalnya berat badannya 10 kg, ya udah itu 10 kg, 10 kg, 20 kg, 15 kg, 25 kg. Nah, ini punya sifat-sifat yang ada di bawahnya tadi, dia bisa membedakan, dia memiliki besarnya beda, dia memiliki kelipatan, dan dia nolnya absolut. Nolnya absolut itu ya nolnya sesungguhnya gitu. Apabila berat badannya 0, nah berarti orangnya nggak ada, kan nggak mungkin gitu ya. Contoh lagi selain berat badan, tinggi badan. Nah, tinggi badan 150 cm, 155 cm, 160 cm. Tinggi badan 0, nggak ada orangnya. Nah, inilah yang kita sebut skala pengukuran data Noir. Nah, ini harus diingat-ingat ya, ini kunci ya, kunci pertama untuk memilih uji statistik. Nah, berikutnya yaitu distribusi data. Distribusi data nanti ada normal dan tidak normal. Nah, nanti akan saya ajarkan kepada Anda bagaimana menguji apakah distribusi data yang ada pada kita atau yang kita miliki, distribusi datanya itu normal atau tidak. Nanti ada nama ujinya. Nanti saya jelaskan lebih detail dan juga kita praktekkan. Selanjutnya, yang ketiga, urutan berikutnya adalah tujuan analisis. Ya, kita harus tahu analisis data kita itu untuk apa? Ya. Jadi penelitian kita
penelitian kita itu untuk menganalisis apa? Analisis itu pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu komparasi. Tahu ya, komparasi, compare. Apa itu komparasi, compare? Membandingkan, compare, komparasi. Ataukah korelasi? Korelasi adalah hubungan. Jadi, tujuan analisis data itu pada dasarnya hanya dua. Apakah kita akan mencari komparasi, perbedaan, perbandingan, ataukah kita akan mencari hubungan? Nah, jadi ini yang harus jelas. Nanti kalau komparasi kita lihat di tabel. Kalau korelasi kita lihat di tabel. Langkah keempat, yaitu harus tahu banyak atau jumlah sampelnya. Apakah jumlah atau jenis sampelnya itu sampel bebas atau sampel berpasangan? Ya, sampel bebas itu artinya sampel itu berdiri sendiri-sendiri. Ya, kalau sampel berpasangan, sampelnya itu diteliti secara berpasangan. Saya contohkan jumlah sampel yang berpasangan itu misalnya kelompok sampelnya itu diteliti sebelum, ya, sebelum dan sesudah. Ya, sebelum dan sesudah apa? Sebelum dan sesudah suatu perlakuan atau treatment. Ini cocoknya adalah untuk penelitian-penelitian yang di sana ada penelitian semacam eksperimen atau ada suatu perlakuan. Saya contohkan perlakuan yang sederhana saja ya. Misalnya kita akan memberikan health education. Apakah health education yang kita berikan, ya, ini ada pengaruhnya apa tidak, gitu ya? Apakah ada manfaatnya apa tidak health education yang kita berikan? Nah, misalnya kita ingin penelitian tentang misalnya pengaruh health education ya tentang COVID ya antara sebelum dan sesudah health education. Misalnya kita kumpulkan satu kelompok masyarakat ya. Sebelum memberikan health education, kita berikan kuesioner atau penilaian terlebih dahulu. Beberapa indikator yang kita tanyakan, misalnya pengertian COVID, penyebab COVID, bagaimana pencegahan COVID, penanganan COVID, misalnya seperti itu. Kita buat kuesioner. Nah, kemudian setelah itu sekelompok responden itu kita berikan kuesioner tadi untuk mereka mengisi. Nah, setelah mereka mengisi kuesioner, kemudian kita berikan health education tentang COVID tadi. Ya, kita berikan. Nah, setelah kita penyuluhan health education, kemudian kita berikan kuesioner yang sama seperti sebelum kita berikan kuesioner sebelum kita berikan health education tadi. Nah, ini yang disebut dengan jumlah sampel itu berpasangan. Berpasangan yaitu sebelum diberikan health education dengan sesudah diberikan health education. Itu yang disebut bahwa sampel penelitian kita itu adalah sampel yang berpasangan. Nah, sekarang kalau sampel bebas bagaimana? Misalnya, kita memberikan health education pada dua kelompok. Dua kelompok itu kita bedakan, misalnya ada kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Misalnya kita kumpulkan warga masyarakat, kita bedakan menjadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki kita berikan health education, yang perempuan juga kita berikan health education. Nah, di sini ini yang kita sebut dengan sampelnya bebas. Ya. Jadi, nanti misalnya apakah ada perbedaan health education pada kelompok laki-laki dan perempuan? Nah, kelompok ini ya, jumlah kelompok sampelnya itu kelompok sampel bebas, yaitu kelompok sampel laki-laki
dan kelompok sampel perempuan. Gitu. Jadi berpasangan itu bukan berarti kalau laki-laki dan perempuan itu terus disebut sebagai berpasangan. Nah, itu yang salah. Berpasangan itu satu kelompok sampel diamati lebih minimal 2 kali atau lebih. Satu kelompok sampel yang sama. Nah, itu yang namanya berpasangan. Kemudian yang berikutnya yaitu banyaknya variabel yang diamati atau banyaknya pengamatan. Berapa kali variabel itu diamati? Sekali, 2 kali, atau lebih dari 2 kali. Contohnya, misalnya tadi kita ingin meneliti tentang pengaruh ini ya, senam. Ya, misalnya pengaruh senam hipertensi, ya, pengaruh senam hipertensi terhadap penurunan hipertensi. Nah, senamnya ini tidak cukup sekali. Kita senam sekali langsung hipertensinya turun. Nah, ini perlu berkali-kali ya. Dalam seminggu misalnya berapa kali dan tidak cukup 1 bulan 2 bulan. Kita bisa ukur bagaimana apakah pengaruhnya senam terhadap penurunan TD, tekanan darah. Nah, seperti itu ya. Jadi misalnya diamati misalnya 3 kali, 4 kali. Ini banyaknya variabel yang diamati. Selanjutnya, untuk pemilihan uji statistik yang keenam, yaitu harus mempertimbangkan variansi. Ya. Variansi itu sebenarnya banyak ya, ada homogen, ada heterogen, dan sebagainya. Nah, nanti saya juga akan ajarkan pada pertemuan nanti, kita jelaskan variansinya itu homogen atau tidak. Homogen atau heterogen. Nanti ada langkahnya ya. Langkah bagaimana menentukan variansi itu homogen atau heterogen. Nah, dari langkah-langkah tadi silahkan Anda buka pada panduan berikutnya. Nah, di sini ya Anda bisa lihat pada algoritma uji statistik. Ya, di sini tadi. Data pada skala pengukuran data silakan ya. Tadi saya sudah jelaskan ada nominal, ordinal, interval, rasio. Ya, untuk nominal ya. Ini nanti jenisnya termasuk dia non parametrik. Ordinal ini juga nanti statistiknya termasuk non parametrik. Ya, termasuk data kategori. Kemudian, kalau kita menjumpai ya skala pengukuran datanya interval atau rasio, ini harus diuji distribusinya normal atau tidak. Kalau distribusinya normal, maka kita pilih ujinya di sini, statistik parametrik. Kalau tidak normal, maka nanti kita pilihnya yang non parametrik. Gitu ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan pula. Berikutnya kita harus tahu tujuan analisisnya. Apakah komparasi atau apakah korelasi. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Pada tabel ini, yang di dalam tabel ini makanya tidak apa-apa ya. Semua harus punya panduan ini ya. Silahkan di print kalau perlu ya, di print. Anda harus punya, memang tidak harus dihafal. Ya, kadang-kadang hafal itu kalau kita sudah sering menggunakan, maka kemudian kita akan hafal dengan uji-uji statistik ini tadi. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau jenis variabelnya nominal, maka uji-uji yang kemungkinan bisa kita pakai, nanti kita lihat lagi. Tujuan ujinya komparasi. Tujuan ujinya komparasi, skalanya nominal, jumlah sampelnya ada 2, sampelnya bebas. Ujinya adalah uji Chi kuadrat. Tujuan ujinya komparasi, jumlah sampelnya 2, jenis sampelnya ini yang berpasangan tadi sebelum sesudah gitu ya. Maka di sini ujinya namanya McNemar. Nah, terus kalau tujuan ujinya
Untuk korelasi hubungan, nah kalau yang skalanya nominal di sini ada koefisien kontingensi, ada koefisien P. Nanti saya jelaskan lebih detail bagaimana membedakan koefisien kontingensi maupun koefisien P. Kemudian kalau skalanya ordinal, ya, skala ordinal atau skalanya interval rasio dan distribusinya tidak normal, ya. Tujuan ujinya komparasi jumlah sampelnya 2, ya, skalanya ordinal atau distribusinya tidak normal, maka gunakanlah mean Whitney. Jumlah sampelnya 2 berpasangan, silahkan menggunakan Wilcoxon. Nah, ini untuk uji-uji yang jumlah kelompok sampelnya lebih dari 2 atau jumlah variabelnya. Nah, untuk penelitian-penelitian sederhana setingkat D3 S1 biasanya menggunakan jenis sampelnya itu hanya maksimal 2, ya. Ya, meskipun ada 1-2 yang mungkin menggunakan jumlah variabelnya itu lebih dari 2. Nah, ini uji-uji yang variabelnya lebih dari 2, ya, di sini. Kemudian kalau tujuan ujinya korelasi, skala datanya ordinal atau rasio interval dan distribusinya tidak normal, nanti diuji dulu ya, distribusi normal apa tidak itu. Nah, di sini menggunakan namanya korelasi Spearman. Pakai yang atas saja ya, Spearman. Itu. Nah, berikutnya yang di sini satu kolom ini yang kita sebut dengan statistik parametrik. Jadi, tadi ya, statistik parametrik itu adalah statistik yang uji statistik yang skala datanya itu rasio interval dan distribusi datanya normal. Nah, di sini kalau tujuan ujinya untuk membandingkan komparasi dengan jumlah kelompok sampelnya ada 2, yaitu kelompok sampel bebas, maka ujinya disebut dengan uji T2 sampel bebas. Sedangkan kalau jumlah sampelnya 2, sampelnya berpasangan sebelum pemberian health education, ya, dengan setelah pemberian health education, misalnya ini uji T sampel berpasangan, atau sebelum senam dan sesudah senam. Sebelum senam diukur tekanan darah, kemudian diberikan senam, setelah senam dilakukan pengukuran tekanan darah. Nah, membandingkan pengukuran tekanan darah sebelum senam dan sesudah senam, ini kan namanya kelompok sampelnya kan berpasangan, ya. Sehingga ujinya namanya uji T sampel berpasangan. Nah, selanjutnya, kalau tujuan ujinya adalah untuk korelasi hubungan, maka korelasinya kita sebut dengan Pearson atau korelasi Pearson. Ya, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini juga tabel yang bisa Anda pakai ya untuk melihat uji-uji. Ya, dan di sini dalam melakukan pemilihan uji ini harus benar. Karena apabila kita salah memilih uji, kita salah dalam menguji, maka apa yang akan nanti didapatkan? Berarti kita akan kemungkinan membuat kesimpulan penelitian yang salah. Kalau kesimpulan penelitiannya salah, apa akibatnya? Anda sudah bisa bayangkan kan? Kesimpulan penelitiannya salah. Ya sudah ya, akhirnya penelitian kita ini diragukan kebenarannya. Maka dari situ, di dalam kita memilih uji statistik ini harus perhatikan langkah-langkah tadi, harus benar, harus tahu skala pengukuran data, harus tahu langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Jadi di sini harus tahu tadi skala pengukuran data, distribusi datanya bagaimana, tujuan analisis, kelompok sampelnya bebas atau berpasangan, ya, berapa kali variabelnya diamati, variansinya homogen atau tidak. Ya. Itu sementara yang bisa saya jelaskan. Nanti kita lanjut pada praktek dengan menggunakan SPSS. Nanti kita jelaskan dulu yaitu uji T.